Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cahaya Indah Purnamasari, MUN 240960. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat-perangkat jaringan komputer dan fungsinya. Nah, yang pertama ada server. Nah, server ini sebagai tulang punggung sistem jaringan komputer. Server menjalankan fungsi krusial sebagai penyimpan pusat data dan aplikasi yang dapat diakses secara bersamaan oleh berbagai perangkat klien. Nah, server tidak hanya berperan sebagai repository data, tetapi juga bertanggung jawab dalam mengatur distribusi lalu lintas jaringan dan menjaga keamanan sistem secara komprehensif. Dalam implementasinya, terdapat beberapa jenis server yang umum digunakan, antara lain file server yang khusus menangani penyimpanan dan manajemen dokumentasi digital, serta web server yang bertugas menyajikan konten website kepada pengguna internet. Nah, Sterling dalam penelitiannya menekankan bahwa server memerlukan spesifikasi hardware yang unggul karena harus mampu menangani ribuan permintaan data secara simultan tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan. Ini gambarannya. Yang kedua, klien. Berbeda dengan server yang berfungsi sebagai penyedia layanan, nah, klien ini bertindak sebagai perangkat pengakses yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang disediakan oleh server. Nah, perangkat klien dalam berbagai bentuk seperti PC desktop, laptop, atau bahkan smartphone modern memungkinkan pengguna untuk mengakses file bersama, melakukan pencetakan dokumen melalui printer jaringan, atau menjalankan berbagai aplikasi berbasis server. Yang ketiga ada NIC. Network Interface Card. Nah, berfungsi sebagai komponen penghubung fisik antara perangkat komputer dengan infrastruktur jaringan, baik melalui koneksi kabel Ethernet maupun jaringan kabel Wi-Fi. Nah, setiap NIC dilengkapi dengan alamat MAC yang bersifat unik dan berfungsi sebagai identifikasi perangkat dalam network jaringan yang paling dasar. Nah, yang ketiga ada kabel jaringan. Kabel jaringan ini memegang peranan pitan sebagai medium fisik transmisi data antar berbagai perangkat dalam jaringan. Nah, beberapa jenis kabel yang umum digunakan meliputi UTP yang banyak diaplikasikan di lingkungan perkantoran karena harganya yang ekonomis dan pemasangannya yang relatif mudah. Selanjutnya kita ke router. Nah, perangkat router ini memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antar berbagai jaringan yang berbeda, seperti menghubungkan jaringan LAN dengan jaringan internet global. Selain fungsi utamanya sebagai penghubung, router juga bertugas melakukan proses routing, yaitu menentukan rute terbaik untuk pengiriman paket data menuju tujuan akhirnya. Nah, yang keenam ada switch. Switch jaringan ini berfungsi sebagai pembagi sinyal yang lebih cerdas dibandingkan dengan hub, karena memiliki kemampuan untuk mengarahkan transmisi data secara spesifik hanya ke perangkat tujuan yang dimaksud. Berbeda dengan hub yang melakukan broadcast ke semua perangkat secara bersamaan. Keunggulan utama switch antara lain kemampuannya dalam meminimalkan terjadinya tabrakan data atau collision yang dapat menurunkan performa jaringan, serta dukungannya terhadap kecepatan transmisi gigabyte yang menjadi standar dalam jaringan komputer modern. Yang ketiga bahkan memiliki kemampuan routing dasar yang membuatnya semakin efisien dalam mengatur lintas data. Selanjutnya kita ke nomor 7, hub. Ini ada gambarnya. Sebagai perangkat jaringan dasar, hub beroperasi dengan mengirimkan data yang diterima ke semua perangkat yang terhubung atau broadcast tanpa kemampuan untuk memilih tujuan spesifik. Meskipun konsepnya mirip dengan switch, hub memiliki beberapa kelemahan signifikan seperti pemborosan bandwidth karena mengirim data ke semua port secara bersamaan, serta kerentanan terhadap tabrakan data atau collision yang dapat menurunkan performa jaringan secara keseluruhan.
Selanjutnya ada repeater. Nah, repeater berfungsi sebagai alat penguat sinyal jaringan yang mengalami kelemahan akibat jarak transmisi yang terlalu jauh. Perangkat ini sangat berguna dalam memperluas jangkauan jaringan, baik untuk koneksi kabel maupun nirkabel. Dengan menangkap sinyal asli yang sudah melemah, kemudian meregrenasi dan menguatkannya sebelum diteruskan. Selanjutnya, access point. Nah, access point ini berperan sebagai pemancar sinyal Wi-Fi yang menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel utama. Selanjutnya ada modem. Nah, modem ini berfungsi sebagai perangkat antarmuka yang mengubah sinyal analog dari penyedia layanan internet ISP menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh komputer dan sebaliknya. Nah, intinya modem ini untuk menghubungkan jaringan ke internet ya. Selanjutnya ada D. Nah, menghubungkan dua segmen jaringan. DIT ini beroperasi dengan menghubungkan dua segmen jaringan pelan yang berbeda sekaligus melakukan fungsi filter lalu lintas berdasarkan alamat snack perangkat. Perangkat ini bekerja pada layar data link dalam model OSI, membuatnya lebih cerdas daripada repeater namun tidak sekompleks router. DIT sangat berguna dalam membagi jaringan besar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil untuk meningkatkan performa sambil tetap mempertahankan konektivitas antar segmen tersebut. Dan yang terakhir ada firewall. Nah, firewall ini sebagai garis pertahanan pertama dalam jaringan komputer. Firewall berfungsi untuk memantau dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang ditetapkan. Firewall dapat diimplementasikan sebagai perangkat keras khusus yang biasanya digunakan di pinggir jaringan perusahaan atau sebagai perangkat lunak yang diinstal pada komputer individual. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.